Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya, biar Mimin tambah semangat uploadnya, dan juga jangan lupa intip keranjang jualan Mimin siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Kediaman Wilson. Pukul 20.30. Setelah selesai makan malam dan setelah menidurkan Misea, Michela, Mommy Alea dan Daddy Brad pun berkumpul di ruang santai yang ada di lantai 2, tepatnya di depan kamar Misea. Bagaimana Misea? Apa hari ini dia mau melakukan terapinya? Tanya Mommy Alea pada Michela. Hari ini Mommy Alea dan Daddy Brad tidak bisa menemani Misea terapi karena urusan pekerjaan dan mereka mempercayakan Michela untuk menemani Misea. Semua berjalan lancar Mom, jawab Michela. Benarkah? Jadi saya mau diterapi tadi? Tanya Daddy Brad. Michela menganggukkan kepalanya. Ini semua berkat Ray, Mom Dad. Ray berhasil membujuk Kak Sea untuk terapi. Ray? Tanya Mommy Alea yang lupa-lupa ingat dengan nama Ray. Iya Mom, Ray yang pernah memukuli Chasen dulu dan mengingatkan Kak Sea kalau Chasen menaruh kamera tersembunyi di kamar mandi dan kamar kami. Jawab Michela. Rau juga bersedia menemani Kak Sea terapi lagi minggu depan. Kata Michela lagi. Tunggu. Bukankah waktu itu kamu bilang kalau Ray yang waktu itu memukuli Chasen adalah Ray kakak kelas kalian sewaktu SD yang pernah disukai Sea? Dan karena itu juga Sea dibully habis-habisan oleh kakak kelas kalian? Tanya Daddy Brad. Michela menganggukkan kepalanya. Tidak bisa. Daddy melarang keras laki-laki itu dekat-dekat dengan Sea. Tolak Daddy Brad mentah-mentah. Loh kenapa Dad? Pokoknya Daddy tidak suka. Gara-gara dia, dulu Misea sampai mengurung diri berhari-hari di kamarnya, tidak mau makan, tidak mau sekolah bahkan demi membuat Sea melupakan laki-laki itu, Daddy sampai harus memindahkan sekolah kalian. Itu kan sudah lama sekali Brad. Sahut Mommy Alea. Tetap saja, sebagai seorang ayah aku tidak terima anak gadisku dibuat menderita oleh laki-laki manapun. Tapi kan bukan Ray yang melakukannya, yang melakukan pembulian kan teman-teman Ray. Sudahlah Brad, kejadian itu sudah lama sekali. Apa yang dilakukan Ray dulu anggap saja kenakalan anak-anak. Hal seperti itu biasa terjadi di zaman SD dan dampaknya juga tidak terlalu lama untuk Sea. Buktinya setelah kita pindahkan ke sekolah lain, Sea kembali menjadi Sea yang ceria. Balas Mommy Alea. Iya Dad, apalagi Kak Sea hanya mau diterapi kalau ada Ray. Kita butuh Ray sekarang Dad. Timpal Michela. Iya Brad, turunkan egomu. Demi kesembuhan Sea. Timpal Mommy Alea. Daddy Brad menghela nafasnya kasar. Baiklah. Tapi aku hanya mengizinkan dia dekat dengan Sea sebatas menemani Sea terapi. Selebihnya aku tidak mau laki-laki itu dekat-dekat dengan Sea. Balas Daddy Brad terpaksa. Dan kau juga Sela, mulai sekarang Daddy tidak mengizinkanmu dekat-dekat dengan seorang pria. Biar Daddy yang akan mencarikan pasanganmu. Daddy tidak mau kau juga mengalami hal yang sama seperti Sea. Kata Daddy Brad pada Michela. Dan mulai besok kau harus bekerja bersama Daddy di perusahaan Daddy. Daddy melarang keras dirimu ataupun Misea untuk keluar dari negara ini, agar Daddy bisa terus memantau kalian. Daddy tidak mau sampai kecolongan seperti yang terjadi pada Misea. Tapi Dad, tidak ada tapi-tapian. Ini perintah. Setelah mengatakan itu, Daddy Brad pun turun ke lantai bawah menuju kamarnya. Mom, rengek Michela karena tidak terima dengan keputusan Daddy Brad. Sabar ya sayang, Daddymu seperti itu karena Daddy masih trauma dengan apa yang terjadi pada Sea. Nanti lama-kelamaan pasti Daddymu akan berubah pikiran lagi. Kalau sekarang kamu turuti saja maunya Daddymu seperti apa jangan membantah.
Mommy akan membicarakannya pelan-pelan pada dedimu. Oke. Ucap Mommy Alea mencoba menenangkan Michela. Sekarang kamu istirahat, pasti kamu sudah lelah menjaga kakakmu seharian ini. Ucap Mommy Alea lagi. Michela pun berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju kamarnya. Setelah Michela masuk ke kamarnya, barulah Mommy Alea turun ke lantai bawah menyusul Daddy Brad. Ceklek. Mommy Alea membuka pintu kamarnya bersama Daddy Brad. Di dalam kamar, Mommy Alea melihat suaminya sedang duduk di kursi dengan tangan yang terkepal dan diletakkan di keningnya dan siku tangannya ia tumpukan di pahanya. Mommy Alea tahu saat ini sang suami sedang dalam keadaan frustasi dan merasa sangat bersalah atas apa yang menimpa Misea. Hati ayah mana yang tidak hancur jika putrinya hampir menjadi korban pemerkosaan. Dan Daddy Brad selalu merasa apa yang menimpa Misea adalah karma atas apa yang ia lakukan di saat muda. Brad, panggil Mommy Alea sambil berjalan mendekati Daddy Brad. Daddy Brad pun menoleh ke arah sang istri. Kau baik-baik saja? Tanya Mommy Alea sambil memegang pundak suaminya. Ini semua salahku Alea. Seandainya aku tahu hidupku akan berakhir seperti ini, memiliki 2 orang putri, aku tidak mau menjadi seorang bastard. Aku benci diriku. Aku sangat menyesal telah menjadi seorang bastard dulu. Jawab Brad sambil memeluk pinggang Alea dan membenamkan wajahnya di perut sang istri. Sudahlah Brad, mau sampai kapan kau menyalahkan dirimu sendiri seperti ini? Penyesalan memang selalu datang belakangan kalau di awal itu namanya pendaftaran. Balas Mommy Alea. Sebrengsek apapun kamu yang dulu, bagiku, bagi Sea dan Sela kamu adalah suami dan Daddy yang sangat hebat dan bertanggung jawab. Jadi berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Seberapa besar pun rasa penyesalanmu, itu semua tidak akan mengubah apapun. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya fokus untuk kesembuhan mental Sea dan memberikan perhatian lebih ekstra lagi untuk anak-anak kita. Anggap saja sekarang Tuhan sedang menegur kita karena kita terlalu terbuai dengan kemesraan kita berdua. Kita sampai lupa kalau kita punya 2 anak perempuan yang harus dijaga. Ucap Mommy Alea menenangkan Daddy Brad. Tapi hatiku sakit Lea saat melihat Misea yang seperti sekarang. Kamu pikir hanya kamu yang merasakan sakit? Aku juga Brad. Aku yang mengandung, aku yang melahirkan. Kamu pikir hatiku tidak sakit, tidak sedih melihat saya seperti sekarang? Hatiku sakit Brad. Tapi aku mencoba kuat dan tegar dan selalu berpikir positif agar saya bisa lekas sembuh. Balas Mommy Alea. Ayolah Brad, jangan lagi seperti ini. Mohon Mommy Alea. Mommy Alea melepaskan tangan Daddy Brad yang melingkar di pinggangnya lalu menjauhkan kepala Daddy Brad dari perutnya kemudian duduk di samping Daddy Brad. Brad, untuk Sela. Keputusanku harga mati Lea dan tidak bisa diubah. Aku tidak mau Sela mengalami hal yang dialami Sea. Begitupun saat Sea sembuh nanti, aku yang akan mencarikan pasangan untuk mereka berdua nanti. Potong Daddy Brad yang tahu arah pembicaraan istrinya. Bagaimana kalau Sea menyukai Rai? Dan bagaimana kalau Sela sudah memiliki kekasih? Masa mau kamu paksakan keinginanmu? Apa kau mau hal yang terjadi pada Sea terulang lagi? Bukan begitu maksudku Brad. Kita kan bisa saja mencari tahu dulu latar belakang laki-laki pilihan Sea dan Sela. Kalau memang laki-laki itu tidak baik untuk Sea dan Sela, kita bisa beritahu Sea dan Sela. Sekali aku bilang tidak ya tidak. Mereka tidak tahu memilih laki-laki. Mereka masih terlalu polos dalam membedakan mana laki-laki yang tulus mencintai mereka dan mana laki-laki yang hanya terobsesi pada mereka. Buktinya saja Chasen. Saking terobsesinya dengan Sea, dia sampai berpura-pura menjadi laki-laki culun dan polos karena dia tahu Sea menyukai laki-laki yang terlihat biasa saja.
Balas Dedi berat. Mommy Alea menghela nafasnya kasar. Rasanya berdebat dengan suaminya di saat hati suaminya masih kacau tidak akan ada gunanya. Mommy Alea pun memilih untuk diam. Meski sebenarnya ia juga takut Misea dan Michela salah memilih laki-laki lagi seperti yang terjadi pada Misea, tapi Mommy Alea juga tidak menyetujui keputusan Dedi berat yang ingin mencarikan jodoh untuk dua putri mereka. Mommy Alea tetap ingin putri-putri mereka memilih sendiri laki-laki pendamping hidup mereka, namun dengan seleksi ketat dari Dedi berat dan Mommy Alea. Keesokan harinya, ruang kerja Marge. Meski sudah menyerahkan semua urusan perusahaan pada Ray, tapi tetap saja Marge datang ke perusahaan untuk memantau kinerja kerja Ray. Begitupun dengan Neon, meski sudah mempercayakan tugas asisten presidir pada Satria, tetap saja Marge selalu minta Neon untuk tetap membantu pekerjaan Ray. "Apa kau sudah dengar, Neon?" tanya Marge pada Neon yang sedang sibuk mengecek laporan yang dibuat Satria untuk ditanda tangani Ray. "Dengar apa? Apa kau barusan kentut?" Neon malah balik bertanya. "Sialan kau," cibir Marge sambil melempar pena ke arah Neon. "Lalu apa? Ini tentang Ray dan Satria. Memangnya mereka kenapa?" Sekali lagi Neon malah balik bertanya pada Marge dengan raut wajah yang santai. "Apa kau belum pernah mendengar sesuatu tentang mereka?" Kali ini nada suara Marge sudah sedikit lebih serius. Mendengar suara Marge yang berubah menjadi serius, Neon yang sedang fokus dengan laporan-laporan pun mengalihkan pandangannya ke arah Marge. "Apa ini tentang mereka yang sering gonta-ganti perempuan?" tanya Neon. "Kau tahu hal itu? Dan kau biasa saja?" Marge balik bertanya. "Aku juga dulu begitu, jadi tidak ada yang perlu dibesar-besarkan." "Jadi kalau kau dulu begitu, lalu kau membiarkan anakmu mengikuti jejakmu?" "Hei, kenapa kau heboh sekali? Anak kita laki-laki, biarkan mereka menikmati masa muda mereka. Nanti kalau mereka sudah menemukan wanita yang tepat, aku yakin mereka akan berhenti berpetualang." Tetap saja aku tidak suka anakku seperti itu. Tidak bisa ku bayangkan betapa hancurnya hati Julia kalau tahu Ray seperti itu. Makanya jangan diberitahu. Bodoh. Kalau aku ingin memberitahu sudah dari dulu aku beritahu. Lalu sekarang apa masalahnya? Kau ingin mengkhotbahi anak-anak kita agar mereka kembali ke jalan yang benar? Percayalah padaku, sebelum mereka menemukan wanita yang bisa membuat hati mereka bergetar, sampai mulutmu berbusa pun mereka tidak akan berubah. Daripada kau membuang tenagamu, lebih baik kau sponsori saja pengaman untuk mereka. Dasar orang tua sesat, cibir Marge. "Sepertinya aku harus memaksa Ray segera menikah," ucap Marge. "Jangan bilang kau berencana menjodohkan Ray?" tanya Neon sambil memicingkan matanya. Marge menganggukkan kepalanya. "Jangan gila kau. Kalau kau memaksa Ray menikah dengan perjodohan, aku yakin Ray semakin menjadi-jadi," balas Neon. "Aku hanya ingin anakku mempunyai kehidupan normal. Berumah tangga, punya anak, menghabiskan waktu libur bersama keluarga kecilnya. Bukan kehidupan bastard seperti ini. Dan aku tidak mau melihat Julia kecewa karena kelakuan Ray di luar sana." "Apa kau sudah punya kandidat untuk menjadi menantumu?" Marge menggelengkan kepalanya. "Kalau saranku, sebelum kau menjodohkan Ray dengan gadis pilihanmu, lebih baik kau minta Ray untuk mencari gadis pilihannya dengan waktu yang kau tentukan. Kalau dalam waktu yang kau tentukan Ray tidak bisa membawa gadis pilihannya, barulah kau jodohkan Ray dengan gadis pilihanmu," ucap Neon memberi saran. "Ya kau benar juga. Aku akan membicarakan hal ini pada Julia agar Julia juga bisa membantuku meyakinkan Ray," balas Marge. "Kau sendiri bagaimana?
Apa kau tidak mau ikutan mencecar Satria untuk segera menikah? Aku bukan orang tua kolot sepertimu. Iya, kau memang bukan orang tua kolot sepertiku, tapi kau orang tua gila yang malah membiarkan anakmu terus-terusan menjadi bastard. Cibir Marek. Bukan mendukung menjadi bastard, aku hanya ingin membiarkan anakku puas dengan masa mudanya. Bella Neon. Cih. Deci Marek sambil memutar bola matanya malas. Bersambung.